Kalau dari sisi Hogi, narasinya memang sangat luhur. Saya sedang membela istri saya. Mirip betul dengan Rama yang sedang menyelamatkan Sinta. Tapi memang beda urusan. Dalam kacamata polisi, mereka meneropong, ya silakan pilih. 310 atau 311. Kalau 310, itu berarti Hogi dianggap lalai mengemudi. Sampai-sampai membuat orang kehilangan nyawa. Sedangkan 311 memotret Hogi sebagai orang yang sengaja mengemudi ugal-ugalan yang membuat orang pulang ke alam baka. Jadi mau percaya siapa? Percaya Hogi atau percaya polisi? Atau di sidang nanti percaya terdakwa atau percaya jaksa? Istri mana yang tidak terluka dan suami mana yang tidak akan murka ketika mengetahui pasangannya dijambret, ditodong, dijahati, apalagi di tempat terbuka. Tapi kemudian masyarakat yang bertanya-tanya, kenapa polisi sampai hati mencoba memenjara seorang suami yang sedang membela istrinya? Tapi menurut saya polisi juga tidak keji-keji seperti itu. Saya membayangkan dua belah pihak, baik itu Hogi, sang tersangka, maupun polisi sama-sama punya kepentingan. Dari pihak tersangka sudah barang tentu. Kepentingannya, tujuannya adalah meyakinkan seluruh umat manusia, mobil khusus para penggawa hukum, lebih-lebih majelis hakim, bahwa dia adalah representasi dari korban yang sempurna. Ada korban primer, yaitu istrinya. Ada korban sekunder, Hogi, mungkin juga anak-anak mereka. Plus ada korban tersier, masyarakat yang selama ini barangkali hanya bisa gigit jari, sebarangkali menjadi target atau korban kejahatan di tempat umum. Itu kepentingan mereka. Sementara polisi juga barangkali punya kepentingan bahwa jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden, menjadi pelajaran yang keliru bagi masyarakat. Bahwa seolah-olah atas nama pembelaan diri, atas nama cinta pada suami atau pada istri, maka masyarakat seakan-akan boleh melakukan apa saja. Itu istilahnya adalah vigilante, aksi main hakim sendiri. Itu barangkali yang coba untuk di-stop oleh polisi. Sehingga kemudian menggunakan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya untuk menersangkakan Hogi. Tapi saya juga bisa paham bahwa pada momen ketika melihat istrinya sedang dijambret sedemikian rupa, Hogi mungkin naik pitam. Dia tidak bisa terima bahwa sang belahan jiwanya diperlakukan sedemikian rupa. Sehingga yang muncul di kepala Hogi kemungkinan menyelamatkan nyawakah, menyelamatkan hartakah, melakukan aksi balas dendamkah, atau yang lain-lainnya dengan perasaan satu, mendidih. Darah naik ke ubun-ubun. Ada kemarahan yang tidak bisa lagi terkendali. Ini di dalam psikologi forensik disebut sebagai heat of passion. Puncak-puncaknya amarah seseorang. Ketika seseorang dalam kondisi murka berat, dia melakukan aksi retaliasi terhadap orang yang sudah menyakitinya, terhadap orang yang sudah membuat dia marah dengan amat sangat. Heat of passion. Perkiraan saya itu pula nantinya yang akan dibawa Hogi, sekarang berstatus sebagai tersangka. Nantinya kalau masuk ke persidangan statusnya akan berubah menjadi terdakwa. Heat of passion ini, puncak darah mendidih ini yang akan dijadikan sebagai klaim untuk membela diri agar lolos dari lubang jarum pidana. Itu yang akan menjadi fokus strategi hukum oleh Hogi dan para penasihat hukumnya. Hakim pastinya tidak akan menelan bulat-bulat klaim itu. Sebagaimana hakim juga tidak akan menolak mentah-mentah dakwaan yang diajukan oleh pihak jaksa selaku perpanjangan tangan polisi. Majelis hakim, 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota akan menguji seberapa jauh klaim heat of passion ini bisa diterima. Kalau meyakinkan, maka hitung-hitungan di atas kertas, Hogi akan dinyatakan tidak bersalah.
Tapi kalau ternyata heat of passion hanya isapan jempol belaka, jaksa justru bisa meyakinkan hakim sebaliknya situasinya, maka apa boleh buat? Status terdakwa akan berubah lagi menjadi terpidana. Nah sekarang ayo coba kita sama-sama uji. Seberapa jauh heat of passion itu akan dijadikan sebagai sebuah objek dalam laga di ruang sidang. Diterima atau ditolak. Meyakinkan atau tidak meyakinkan. Itu titik hilir. Untuk menguji heat of passion dibutuhkan 5 tahap pengujian. Dimulai dari tahap pertama, yaitu provokasi. Pada tahap ini, hakim akan menakar peristiwa yang disebut provokatif itu bentuknya apa? Ada atau tidak? Katakanlah, dalam kasus ini peristiwa provokatifnya adalah penjambretan. Tetapi bisa dipastikan, penjambretan di kepala saya, penjambretan di kepala terdakwa, penjambretan di kepala jaksa, penjambretan di kepala hakim, dan penjambretan di kepala audiens akan berbeda satu sama lain. Karena itu tidak cukup berhenti pada tahap pertama, tapi berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu appraisal. Appraisal kita terjemahkan sebagai perhitungan atau penakaran. Pada tahap yang kedua ini, hakim akan mencari tahu, bisa lewat mulut jaksa, bisa lewat mulut penasihat hukum. Penjambretan yang disebut oleh terdakwa itu seperti apa sesungguhnya, situasinya sedeskriptif mungkin. Istri berada di sisi sebelah mana? Mobil berada di sudut sebelah mana? Penjambret berada di sebelah mana juga? Kemudian pergerakan ke depan, kecepatannya seperti apa? Apa yang diambil oleh sang penjambret? Penjambret menggunakan instrumen apa? Bagaimana reaksi istrinya? Apa yang terpikir oleh Hogi? Dan serba neka lukisan tentang penjambretan itu akan dihidangkan di ruang sidang. Harapannya adalah setelah dijabarkan serinci mungkin, setelah dilukiskan segamblang mungkin, baik itu terdakwa, jaksa, penasihat hukum, hakim, dan masyarakat akhirnya akan punya persepsi yang sama. Oh, begitu toh situasi penjambretannya. Kalau, saya ulangi nih, kalau ternyata lukisan tentang penjambretan itu serba samar-samar, maka tidak tertutup kemungkinan di benak hakim akan ada simpulan sementara bahwa situasi penjambretan itu ternyata hanya sebuah simpulan yang berlebihan saja dari seorang terdakwa. Terdakwa sudah melakukan estimasi berlebihan. Terdakwa sudah membuat lukisan yang overdosis tentang situasi yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi dibuat terlalu dramatis oleh terdakwa. Dengan demikian, tantangan pada tahap kedua atau tahap appraisal ini adalah terdakwa semestinya bisa meyakinkan hakim bahwa penjambretan ini memang nyata adanya, simpulan yang tidak mengada-ngada, tidak berlebihan, tidak juga kurang, tapi persis apa adanya yang terjadi di lapangan bisa dihadapkan ke majelis hakim di ruang sidang. Jangan sampai terdakwa kepleset lidah, jangan sampai terdakwa berperilaku tidak tepat sehingga hakim menyimpulkan, oh, terdakwa hanya bias belaka, mengada-ngada, berlebihan semata. Itu jelas bukan tahap kedua yang bisa dilalui dengan smooth, dengan lancar. Kalau sekali lagi terdakwa tidak bisa meyakinkan hakim tentang bagaimana peristiwa provokatif itu sesungguhnya berlangsung. Selesai? Tentu saja belum. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu emosi. Nah, klaim tentang heat of passion itu akan bisa diterima oleh hakim seandainya terdakwa juga bisa meyakinkan bahwa pasca melakukan appraisal itu tadi, terdakwa ternyata kehilangan kendali. Emosinya meluap-luap sedemikian rupa. Terjadi banjir perasaan amarah. Terjadi ledakan perasaan ketakutan atau segala macam dinamika emosi lainnya yang berlangsung sangat-sangat dahsyat. Sampai-sampai terdakwa pada hari kejadian penjambretan itu
mengalami guncangan yang juga sangat-sangat hebat. Heat of passion, puncak darah mendidih di kepala, akan direpresentasikan oleh tahap ujian yang ketiga ini, yaitu emosi. Sekali lagi, pada tahap ketiga ini pun sang terdakwa, dalam kasus ini adalah Hogi, harus bisa meyakinkan seluruh penggawa hukum bahwa pada momen itu emosinya sungguh-sungguh lepas kontrol. Dan semua orang kalau berada dalam situasi serupa juga akan kehilangan kendali terhadap emosi mereka masing-masing. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan oleh terdakwa, ini merupakan tahap ketiga yang bisa dijalani dengan sangat-sangat ideal. Hakim mungkin akan mulai teryakinkan bahwa iya, sang terdakwa pada hari penjambretan itu, pada momen penjambretan itu memang sudah betul-betul darah naik ke kepala. Tapi tidak cukup hanya dengan menimbang emosinya. Hakim juga akan menimbang tahap pengujian berikutnya, yaitu rasionalitas. Logikanya mengatakan bahwa kalau emosinya amat sangat tinggi, emosi ini akan membuat rasionalitas atau akal sehat menjadi lumpuh, menjadi tidak berdaya. Konsekuensinya, orang yang dibanjiri perasaan yang sedemikian hebat itu akan tidak bisa berpikir secara jernih. Dia tidak lagi bisa berpikir tentang mana baik, mana buruk. Dia tidak sempat lagi berpikir mana pidana, mana bukan pidana. Tidak terbayangkan oleh dia mana neraka, mana surga. Tidak sedikit pun terbersit di dalam pemikirannya tentang apa konsekuensi dari perbuatan saya ini. Dia lupa tentang polisi, dia lupa tentang jaksa, dia lupa tentang penjara, dia lupa tentang malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia. Dia lupa segala-galanya karena apa? Karena emosinya sudah betul-betul di luar kendali dirinya sendiri. Jadi ada tanda petik keseimbangan di sini. Emosinya sangat tinggi, semestinya rasionalitasnya sangat-sangat rendah. Itu esensi pengujian tahap keempat. Jadi kembali ke ruang sidang, terdakwa yang mencoba membela diri dengan klaim heat of passion semestinya bisa meyakinkan majelis hakim bahwa emosi saya di luar kendali mengakibatkan rasionalitas saya pun pada akhirnya terkebiri. Saya tidak bisa mengendalikan perasaan, saya juga tidak bisa menata pikiran. Itu yang namanya sempurna. Tahap keempat dilalui dengan sempurna. Lantas masuk ke tahap yang kelima, yaitu perilaku agresif atau kekerasan. Apa yang dilakukan oleh terdakwa? Dalam situasi ketika emosinya tidak terkendali dan ketika rasionalitasnya hilang, apa bentuk kekerasan yang dia lakukan? Semestinya, perkiraan saya, kalau pada tahap ketiga dan tahap keempat tadi mulus adanya, maka pada tahap kelima terdakwa akan lebih enteng langkahnya. Meyakinkan hakim bahwa kekerasan yang saya lakukan, entah itu berupa pukulan, entah itu berupa tendangan, bahkan kekerasan yang bisa mengakibatkan cedera parah ataupun kekerasan yang bisa mengakibatkan target kehilangan nyawa, itu adalah lumrah belaka. Lumrah karena emosi sudah sangat ke atas, sementara akal sehat sudah tenggelam di bawah. Jangan lupa, tahap kelima, jangan sampai memunculkan kesan bahwa terdakwa memang sudah mempersiapkan diri kok. Misalnya, ternyata dia tidak menggunakan tangan kosong. Dia tidak menggunakan senjata atau barang apapun yang bisa digunakan sebagai senjata di lokasi kejadian. Tapi ternyata terdakwa pada hari itu, pada momen itu keluar dulu, mencari senjata, membeli pisau, membeli golok, mencari celurit, atau apapun itu. Itu menandakan bahwa kembali ke tahap keempat. Ternyata akal sehat atau rasionalitas terdakwa ternyata masih berfungsi pada momen genting itu. Saya ulangi. Tahap pertama, provokasi. Tahap kedua, appraisal. Tahap ketiga, emosi. Tahap keempat, rasionalitas. Dan tahap kelima, puncaknya, yaitu perilaku kekerasan. Seandainya 5 tahap ini
bisa diikuti setahap demi setahap dengan cara-cara yang sangat oke oleh terdakwa, maka kembali hakim pada akhirnya akan mengangguk-anggukkan kepala dan membuat tanda centang di catatannya bahwa benar terdakwa tidak sedang berpura-pura, terdakwa tidak sedang mengada-ngada, terdakwa melakukan kekerasan terhadap penjambret karena apa? Karena heat of passion, karena darahnya sudah naik ke ujung kepala, karena gelegak amarahnya sudah meledak di ubun-ubunnya. Kalau ternyata pembelaan diri heat of passion itu diterima oleh hakim, maka sang terdakwa menurut saya vonisnya akan bebas. Dakwaan oleh jaksa dianggap lemah. Tapi sebaliknya, sekali lagi, kalau ternyata heat of passion dinilai hakim mengada-ngada, hanya bualan belaka, maka siap-siaplah terdakwa untuk mendapatkan vonis bersalah. Tapi juga jangan terlalu kecil hati. Kenapa? Karena dalam proses penegakan hukum, di ruang sidang, hakim akan menimbang-nimbang ada tidak unsur penghapus pidana dan ada atau tidak unsur pemaaf pidana. Anggaplah terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan sebagaimana dakwaan jaksa. Tapi sekiranya hakim menangkap adanya unsur penghapus dan unsur pemaaf pidana, maka terdakwa akan bebas dari sanksi pidana. Dia terbukti melakukan kesalahan, dia terbukti melakukan perbuatan pidana, tapi ternyata hakim dan kita semua pada akhirnya memakluminya dan memaafkannya. Siap-siap adu strategi di ruang pidana.